tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang luar biasa pada diri kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat iman dan Islam kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, tidak kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan hadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua masih diberikan jalan yang lurus, masih diberikan jalan yang terang, masih diberikan suatu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, subscribe bagi yang belum subscribe, ya. Like dan komen, ya. Kita bikin santai sehingga dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini juga penuh dengan kebahagiaan, ya. Dengan senyuman, ya. Tidak ada beban di dalam diri kita. Intinya dalam hidup itu kita seperti air yang mengalir saja. Ikutin apa yang dikehendaki oleh Allah, ya kita ikutin dengan ikhlas. Sama seperti ilmu. Kalau anggota atau murid Asmaul Haq, ya, yang sering komunikasi dengan saya, ya, sering mengikuti kegiatan, sering silaturahmi di rumah singgah Asmaul Haq, insya Allah sedikit demi sedikit dia akan memahami ilmunya, ya. Jadi apalagi anggota atau murid Asmaul Haq yang sering mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan, insya Allah sedikit demi sedikit tidak pasti paham, ya, mengikuti petunjuknya, ya. Jadi saran-saran dari saudara-saudaranya atau dari saya langsung, insya Allah akan menikmati ilmunya, ya, keberkahan ilmunya, terutama bagi yang sudah tingkatan pendekar, ya, ke atas itu insya Allah, gitu. Kalau dia bisa memahami, ya, apa yang tersirat dalam ilmunya itu, insya Allah tidak ada kekurangan suatu apapun. Karena kalau udah di tingkat pendekar ke atas itu mempunyai kunci untuk umum, untuk perang, untuk pengobatan. Kita ilmu itu, ya, ilmu itu gunakan untuk kemaslahatan umat, supaya diri kita itu bermanfaat, ya, dalam kehidupan. Bukan ilmu yang untuk pamer-pameran, ilmu yang untuk sok-sokan, ilmu yang untuk pengakuan. Banyak sekali, ya, orang-orang di luaran sana itu kadang-kadang pengen mengetahui ilmu kita, ya. Khususnya anggota atau murid Asmaul Haq. Wah, di Toropong, di Terawang ini kosong, nggak ada isinya. Jadi kayak saya ibaratnya kalau bawa kita silaturahmi ke orang pinter atau ke padepokan lain, ya, ke majelis lain, itu nerawang kita itu, ya, bilangnya sama, nggak punya, kosong. Karena apa?
belum dibuka gitu loh jalannya. Jadi ya itulah, ilmu yang bagus itu seperti itu, sehingga kita selaku anggota atau murid Asmaul Haq itu tetap merunduk seperti ilmu padi, bahwa Allah itu menunjukkan pada diri kita bahwa kita itu tidak mempunyai apa-apa, kita itu lemah gitu. Jadi orang itu semakin meremehkan kita, ya, dihina, caci maki, nggak mempunyai ini itu ini. Tapi pada suatu kejadian, ya nanti kalau udah pas mengalami kejadian, insya Allah ilmunya langsung jenengan buka des, ya kan, langsung keluar. Ya, seperti itu. Jadi kita waktu nyantai seperti ini ya kita dicubit sakit, ya, dicubit sakit, ditabuk juga sakit. Tapi kalau udah kejadian, apapun yang terjadi, insya Allah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita harus waspada. Kalau bahasa Jawa ilinglan waspodo. Jadi hidup itu bukan untuk kesombongan, ya, bukan untuk tantang menantang. Ya. Di ajaran Rumah Singgah Asmaul Haq itu nggak ada itu. Kalau ada anggota atau murid seperti itu, wah sok keminter, sok jago, sok ini, berarti bukan ajaran Rumah Singgah Asmaul Haq. Sering menghasut orang, sering caci maki orang, sering menjatuhkan orang, itu bukan ajaran Rumah Singgah Asmaul Haq. Jadi berarti ilmunya belum memahami, belum benar-benar menjiwai. Jadi masih pakai logika bahwa ilmu Asmaul Haq itu langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan suatu apapun, ya, langsung ingat kontak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cukup praktis, ya. Jadi ya itu tadi, kalau belajarnya pakai logika dia akan menemui kebosanan, kejenuhan. Tapi kalau pakai hati, insya Allah, karena itu makanan kita sehari-hari. Jadi pada intinya mengamalkan ilmu Asmaul Haq itu ya harus semeleh, ya, nggak gerusa-gerusu, nggak punya keinginan pengen cepet ini cepet ini. Saya sendiri kalau waktu belajar waktu kecil, saya belajar itu kan SD dulu, ya, melajari suatu keilmuan itu dari SD, karena saya senang seperti itu dulu, senang merantau ke sana sampai ke Banten. Makanya ilmu apa aja itu pernah saya ini, yaitu kan proses. Jadi kalau pribadi saya sendiri, kayak kekebalan langsung dites itu udah nggak zamannya lagi. Intinya kita sering merenung itu, intinya dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti itu kan keselamatan, ya. Di dunia kita juga selamat, di akhirat juga kita selamat. Jadi nggak perlu kita kebal dites ini dan macam-macam. Oh ini hanya untuk meyakinkan, tapi apa ujung-ujungnya nanti kesombongan. Pengakuan itu tadi akan timbul pada diri kita, karena setan itu pinter, ya, menipu daya manusia itu pinter. Jadi harus hati-hati. Levelnya yang lebih tinggi aja masih kejerumus, apalagi masih tingkat-tingkat dasar. Makanya harus hati-hati. Ya, saya mengingatkan pada anggota atau murid Asmaul Haq, ya, bersifatlah rendah hati. Jangan ditantang, ya ngomong aja kalah, nggak mampu. Masih tinggi ilmunya, jenengan masih tinggi gitu aja, ngalah. Dicaci maki juga udah diem aja, nggak usah dibalas. Difitnah juga ini, nanti akhirnya juga akan terasa sendiri, biar Allah yang membalasnya. Hasilnya mereka itu menjatuhkan jenengan, ya, kayak saya pribadi itu karena pengen seperti jenengan, tapi dia tidak mampu, itu aja, ya. Intinya juga pengen ini, pengen itu. Hanya saja jalannya keliru, ya, menjatuhkan orang lain, jelek-jelekin orang lain. Ujung-ujungnya pengen juga seperti itu. Itu karena apa? Merasa diri jenengan itu lebih unggul dari dia, gitu. Jadi dengan cara
macam dijatuhkan. Jadi ilmu asmaul haq yang telah mampu mengendalikan dirinya ya, itu akan tersenyum ya, akan tersenyum ya, ditantang caci maki itu hanya dengan senyuman, tidak dibalas dengan sama seperti mereka. Biar Allah yang membalasnya. Kita meredam ya. Oh, gimana caranya biar nggak keluar-keluar lagi, diredam ya kan, santai, dibikin santai aja. Jadi setiap masalah yang diberikan sama Allah itu ya kita ujian ya, kita harus hadapi dengan penuh keikhlasan ya, bersyukur aja kita masih disayang sama Allah dengan melalui ujian itu ya. Seperti yang video kemarin yang saya upload kemarin itu ya, orang kalau sudah nggak suka sama jenengan ya pasti pikirannya negatif, tapi kalau suka, sekecil apapun kebaikan jenengan akan pasti diingat. Itu ya. Jadi ilmu asmaul haq ya, yang sudah tingkatkan pendekar ke atas itu, kalau dia benar-benar memahami apa dzikir yang dibaca ya, itu insya Allah udah jelas ya, hanya satu yang kita ini ya, yang kita sembah, yang kita minta pertolongan, tidak ada embel-embelnya ya. Kalau itu udah seperti itu masih ini ya, belum memahami ya. Jadi bagi jenengan-jenengan semua, baik tingkat dasar sampai ke atas, kalau jenengan akal yakin ya, jenengan percaya dengan kuasanya Allah, insya Allah ilmu itu buat apa aja bisa, buat apa aja sih bisa, tergantung pada diri jenengan. Syaratnya udah saya jelaskan ya. Jadi intinya itu ya, gunakan ilmu sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan. Jadilah orang yang bermanfaat. Meskipun jenengan dicela, dicaci, dimaki, difitnah, dijelek-jelekan, gak usah dibalas, biarkan aja. Seharusnya jenengan malah senang gitu. Jadi jenengan akan diangkat derajatnya sama Allah itu seperti itu gitu. Jadi tanggapin jangan. Oh, mengalah. Oh, ini. Jadi kita paham harus seperti ini dulu, harus ini. Orang mikirnya negatif aja dengan biarin aja ya. Oh ini dia kan melayang kemana-mana, kok orang ini seperti ini ya, melayang dia pikirnya ulah ini. Jadi pikirannya kan udah bujuk rayu setan. Jadi kitanya bikin kita santai, senyum, udah Pak, berjalan seperti adanya, jenengan aktivitas seperti ya, kerja, berbuat baik gitu aja udah. Jangan kita pikirkan, biarin. Nah, seperti anjing menggolong kafilah berlalu. Nanti lama-lama juga capek sendiri. Jenengan dijatuhkan nggak bisa, di ini nggak bisa, lama-lama capek sendiri, akan jatuh sendiri gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya sarankan bagi yang sudah tinggal berikan ke sana, jenengan pahami kunci nomor 1, 2, 3 ya. Jenengan arahnya kemana ya. Pengen mandi ampuh mustajab, ikutin syarat ilmu asmaul haq kan gitu kan, enak gitu. Jadi samina wa atona ya. Jadi harus paham ya, makanya banyak yang bilang oh saya muridnya ini ya, yang diajarkan itu apa, dia ngajarkan apa, saya mengajarkan apa. Harusnya kan bisa membedakan, jangan langsung percaya gitu loh. Oh ngomong ini oh, yang diajarkan dia aja kayak gitu, saya mengajarkan ini. Harusnya udah bisa membedakan. Jadi pada intinya setiap ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, nikmatin ya dengan ikhlas, kesabaran, ridho gitu. Insya Allah derajat jenengan akan naik. Mereka jelekin jenengan, mereka menghina jenengan, itu karena mereka itu jauh di bawah jenengan. Karena mengakui kemampuan jenengan sebenarnya seperti itu. Ya, pengen ikut-ikutan jenengan tapi nggak bisa, tapi pakai cara yang lain. Makanya sabar, intinya sabar, kita sabar dalam menyikapi masalah itu, sabar, senyum saja. Kalau ditantang orang ya wis ngakuin aja jenengan kalah gitu aja. Saya juga gitu, kalau ditantang orang kita nggak bisa apa-apa
ya tetap menang jenengan yang nantang itu kan, gituin aja Mas. Itu beres, itu nggak usah diladenin, orang-orang kayak gitu tuh nggak usah diladenin ya. Jadi itu saya ini sekali lagi kepada jenengan semua, ikutin aturan yang ada. Kalau pengen selamat ya ikutin aturan yang berada. Pengen mandi ampuh mustajab ilmunya, ikutin syaratnya gitu ya. Pengen maju ilmunya, sering bertanya pada gurunya, pada teman-teman yang lainnya seangkatan atau selevel kan gitu. Oh ini, jadi kalau kita sering sharing ya, oh pengalaman saya gini, saya bisa ngobatin ini, saya bukan ngobatin, ya dicampur aduk. Ya akhirnya tahu kayak ketemu orang yang mau kita minta tolong sakitnya ini, kita udah tahu kayak gitu. Jadi fungsinya kita komunikasi, silaturahmi, entah pakai HP, entah kita main ke rumahnya kan. Kalau yang dekat umpama Jawa Barat, dekatnya sama siapa, Jawa Timur dekatnya sama siapa, yang orang-orang yang terpercaya, yang benar-benar merasa memiliki rumah singgah Asmaul Haq. Jangan hanya ibaratnya kalau pepatah musang berbulu domba ya, duri dalam daging. Jangan orang seperti itu jelontongin ya, menyatut namanya rumah singgah Asmaul Haq, menyatut namanya gurunya ya, dibawa-bawa untuk pokok-datanya dia ya. Jangan orang seperti itu yang minta saran, nanti keblinger malahan ya. Jangan malah amrullah ditanya yang benar-benar orang yang paham ya, yang sudah jadi. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala tutur kata saya, mungkin kurang berkenan di hati jenengan semua atau orang lain ya. Saya sebagai manusia biasa mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi mungkin kurang aktif karena kita punya kerjaan sendiri ya yang harus diselesaikan, jadi belum bisa full time berarti ya untuk ya. Mungkin itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar apabila ada tutur kata atau perilaku atau sikap saya yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali, jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen supaya apa? Perkembangan informasi rumah singgah Asmaul Haq itu jenengan bisa ngikutin terus. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.